Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nema Fatni dengan NPM 250080145. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang latar belakang, kebutuhan sosial dan psikologis peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Pada masa anak-anak dan remaja, mereka mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan, seperti perubahan emosi, cara berpikir, dan hubungan sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat berkembang secara optimal. Yang pertama, jenis-jenis kebutuhan peserta didik. King pada tahun 2014 atau Bu Juri pada tahun 2018 pada halaman 88 sampai halaman 93 mengemukakan terkait dengan teori kebutuhan dasar untuk membangun suatu teori yang dikenal dengan hierarki kebutuhan atau hierarchy of need. Teori ini terdapat 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, seperti makan dan minum. Dan yang kedua ada kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang, terutama pada anak usia dasar. Mereka ingin lebih diperhatikan atau diberi kasih sayang. Dan yang keempat, kebutuhan rasa harga diri, yaitu kebutuhan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan membuat dirinya merasa berharga. Dan yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan ini memberikan kecenderungan individu untuk berjuang melakukan apa saja dalam meraih sebuah harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggristi dengan NPM 250080129. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemateri tentang jenis-jenis kebutuhan sosial psikologi peserta didik dengan tingkatan pertumbuhan dan perkembangannya anak-anak dan remaja. Masa anak atau kanak-kanak, yaitu yang pertama kasih sayang dan rasa aman, yaitu kebutuhan dasar untuk dicintai dan merasa aman di lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua, penerimaan sosial diterima, yaitu keinginan untuk diterima dalam kelompok teman sebaya. Yang ketiga, penghargaan dan pujian. Anak membutuhkan pengakuan atas usahanya, apresiasi untuk membentuk citra diri positif. Yang keempat, yaitu rasa ingin tahu, yaitu dorongan kekuatan mengekspor hal-hal baru dengan lingkungan sekitar. Baik, next. Jenis-jenis kebutuhan sosial psikologi peserta didik dengan tingkatan pertumbuhan dan perkembangannya anak-anak dan remaja, yaitu yang pertama kemandirian, identitas kebutuhan untuk berdiri sendiri dan melepas ketergantungan diri orang tua, guru. Yang kedua, pengakuan dan status sosial, ingin dihargai pendapatnya dan diakui oleh lingkungan, terutama teman sebaya. Yang ketiga, identitas diri, pencarian jati diri dan filosofi hidup. Yang keempat, hubungan interpersonal, yaitu kebutuhan akan persahabatan yang dekat serta hubungan emosional atau romantis. Yang kelima, aktualisasi diri, keinginan untuk berprestasi dan memaksimalkan potensi diri. Yang keenam, kebutuhan kelompok, yaitu merasa perlu terlibat aktivitas kelompok. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak tidak terpenuhinya kebutuhan sosial dan psikologi terhadap tingkah laku peserta didik. Yang pertama, rendahnya rasa percaya diri, seperti takut mengemukakan pendapat dan kurang berani mencoba hal-hal baru. Yang kedua, kesulitan dalam bersosialisasi. Mereka dapat menjadi pribadi yang tertutup, menarik diri
dari lingkungan atau bahkan mengalami perasaan kesepian. Dan yang ketiga, munculnya perilaku menyimpang atau agresif seperti mudah marah, melanggar aturan, berkelahi dengan teman, dan bersikap tidak sopan kepada guru. Yang keempat, menurunnya motivasi belajar mengakibatkan mereka malas mengikuti pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, kurang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang kelima, mempengaruhi kesehatan emosional peserta didik. Mereka dapat mengalami perasaan sedih, cemas, stres, bahkan merasa tidak memiliki tujuan dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Usaha-usaha yang dapat dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologi peserta didik. Yang pertama, menciptakan kelas sebagai lingkungan yang membuat siswa dapat hidup dan belajar bersama dalam suasana hormat, menghormati, dan suasana aman. Yang kedua, memberikan siswa kesempatan untuk mengemukakan pendapat dalam menemukan aturan-aturan kelas. Yang ketiga, pilihlah hukuman yang ada hubungannya dengan pelanggaran dan bila mungkin hukuman yang diberikan dapat memperlihatkan akibat perbuatan siswa kepada kelompok. Baiklah, perkenalkan nama saya Zulfa Wildiana. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Lufia, yaitu tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis peserta didik. Selanjutnya yang keempat adalah membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Guru sebaiknya menjalin komunikasi yang terbuka dan penuh empati dengan peserta didik. Dengan hubungan yang baik, peserta didik akan merasa diperhatikan, dihargai, dan lebih mudah menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, yang kelima yaitu memberikan perhatian dan penghargaan. Guru dapat memberikan pujian, memberikan motivasi, atau penghargaan atas usaha dan prestasi peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, harga diri, serta motivasi belajar mereka. Selanjutnya, yang keenam yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi sosial. Guru dapat merancang kegiatan belajar yang melibatkan kerja kelompok, diskusi, atau proyek bersama. Kegiatan tersebut dapat membantu peserta didik dalam belajar bekerja sama, saling menghargai, dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari seluruh materi yang telah disampaikan ini adalah pemenuhan kebutuhan peserta didik merupakan kunci utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan khusus, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendorong motivasi belajar, dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang materi kebutuhan sosial dan psikologis peserta didik. Jika ada salah dan kurangnya, kami minta maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're